Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam saluran YouTube Journey Wealth. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai analisis dan strategi investasi berkaitan dengan dampak pemilu tahun 2024 di Indonesia. Analisis dan strategi yang dibahas bukan mengarah kepada suatu saham tertentu, tetapi lebih kepada pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG sebagai acuan utama kondisi keseluruhan di bursa saham. Sebelum lanjut, pastikan untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten lain seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Pemilu di Indonesia telah diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, di mana pemilu dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Kondisi setelah pemilu diadakan cukup baik dengan keadaan yang damai dan terkendali sebagai bentuk proses demokrasi yang berjalan dengan baik. Sementara itu, adanya pemilu turut mempengaruhi IHSG sebagai tolak ukur utama dalam menilai kinerja saham di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pergerakan IHSG tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan faktor sosial, politik, dan berbagai faktor eksternal lainnya. Penyelenggaraan pemilu ini menjadi salah satu faktor pengaruh bagi IHSG. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana dampak dari kondisi tersebut dan bagaimana strategi investasi yang harus diterapkan. Dampak pemilu terhadap pergerakan IHSG. Adanya penyelenggaraan pemilu di Indonesia akan menciptakan ketidakpastian di pasar modal. Beberapa dampak tersebut berupa: pertama, volatilitas pasar. Pemilu seringkali menciptakan ketidakpastian di pasar saham karena para investor cenderung merespons secara cepat terhadap perubahan politik. Volatilitas pasar meningkat karena adanya spekulasi dan ketidakpastian mengenai kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh pemerintah yang baru terpilih. Investor yang lebih berhati-hati mungkin melakukan aksi jual atau beli dengan cepat untuk mengantisipasi perubahan kondisi pasar. Kedua, sentimen investor. Perkiraan hasil pemilu dapat mempengaruhi sentimen investor. Jika hasilnya dianggap stabil dan mendukung kebijakan pro-pasar, ini dapat menciptakan sentimen positif di pasar saham. Sebaliknya, hasil yang tidak sesuai harapan atau menimbulkan ketidakpastian politik dapat menyebabkan sentimen negatif, memicu penurunan IHSG. Ketiga, kebijakan pemerintah. Hasil pemilu dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah yang kemudian dapat berdampak pada sektor-sektor tertentu di pasar saham. Investor perlu memperhatikan sinyal dan kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah yang baru terpilih, karena ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan sektor seluruhnya. Keempat, perubahan kebijakan sektoral. Pemerintah baru bisa saja mengubah kebijakan sektoral yang ada atau mengenalkan kebijakan baru yang dapat mempengaruhi sektor-sektor tertentu di pasar saham. Beberapa sektor mungkin mendapat manfaat dari perubahan tersebut, sementara sektor lainnya mungkin menghadapi tantangan baru. Investor perlu memperhatikan perkembangan kebijakan sektoral dan menyesuaikan portofolio investasi mereka sesuai dengan perubahan tersebut. Analisis strategi investasi. Menghadapi dampak pemilu terhadap pasar saham memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis. Berikut adalah beberapa analisis strategi yang dapat digunakan oleh investor untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang selama periode pemilu. Pertama, diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan memiliki berbagai jenis investasi. Dalam konteks pemilu, memiliki saham dari berbagai sektor dapat membantu melindungi portofolio dari fluktuasi yang berlebihan karena dampak politik mungkin akan berbeda-beda di setiap sektor. Kedua, perhatikan saham-saham defensif. Saham-saham defensif termasuk perusahaan yang beroperasi di sektor kebutuhan pokok seperti makanan, kesehatan, atau utilitas. Investasi dalam saham-saham ini dapat memberikan kestabilan relatif selama periode ketidakpastian politik, karena kebutuhan pokok cenderung tetap tinggi bahkan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketiga, tetapkan rencana investasi jangka panjang. Memiliki rencana investasi jangka panjang membantu investor tetap fokus pada tujuan investasi mereka meskipun ada ketidakpastian politik. Ini mencegah pengambilan keputusan impulsif yang bisa merugikan portofolio.
Rencana investasi jangka panjang juga bisa mencakup peninjauan berkala untuk memastikan bahwa strategi tetap relevan dengan kondisi pasar yang berubah. Keempat, pemantauan berita dan perkembangan politik. Investor perlu aktif memantau berita dan perkembangan politik sepanjang periode pemilu. Informasi ini dapat memberikan wawasan tentang kebijakan yang diusulkan oleh calon-calon dan partai politik, serta dampaknya terhadap ekonomi dan pasar saham. Pemantauan ini membantu investor untuk membuat keputusan berdasarkan informasi terbaru. Kelima, analisis fundamental. Melakukan analisis fundamental pada perusahaan yang menjadi bagian dari portofolio investasi merupakan langkah penting. Ini mencakup menilai kesehatan keuangan perusahaan, prospek pertumbuhan, dan dampak potensial dari kebijakan pemerintah terhadap perusahaan tersebut. Investor dapat memilih saham dari sektor-sektor yang diyakini akan mendapat manfaat dari kebijakan pemerintah yang baru. Keenam, fokus pada dividen dan pendapatan tetap. Investasi dalam saham yang membayar dividen stabil atau instrumen pendapatan tetap dapat memberikan keamanan tambahan selama periode ketidakpastian. Dividen dapat memberikan aliran pendapatan yang konsisten, sementara instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dapat memberikan stabilitas ke dalam portofolio. Penting untuk diingat bahwa setiap pemilu bersifat unik dan dampaknya tergantung pada konteks politik, ekonomi, dan sosial yang sedang berlangsung. Strategi investasi harus disesuaikan dengan kondisi spesifik di pasar dan di negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, yaitu sesuai dengan di Indonesia. Kesimpulan, dalam menghadapi dampak pemilu terhadap pasar saham, investor perlu berhati-hati terhadap ketidakpastian politik. Strategi diversifikasi portofolio, pemantauan berita, fokus pada ketahanan dan penyesuaian setelah pemilu menjadi kunci. Konsultasi dengan ahli keuangan juga disarankan untuk panduan yang lebih spesifik. Kesimpulannya, adaptabilitas dan kebijaksanaan dalam pengelolaan investasi menjadi kunci selama periode pemilu. Demikian video pembahasan mengenai dampak dan strategi investasi dalam menghadapi masa pemilu sepanjang tahun 2024. Jika ada kekurangan atau komentar, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya.